Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. DRA Haji Poni Harsanti, MSI AKT, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Febiani Frienda Dharma Putri selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai sistem penerimaan kas, khususnya pada proses penjualan surat kabar dan pengendalian internal yang diterapkan di dalamnya. Pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya sesuai dengan bagian masing-masing. Setelah presentasi selesai, kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk diskusi dan pendalaman materi. Demikian pengantaran dari saya. Semoga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti tuh. Baik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febiani Frenta Dharma Putri dengan NIM 087. Saya Artia Putri dengan NIM 090. Saya Junika Amelia dengan NIM 2024-12107. Saya Khoiria dengan NIM 120. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai flowchart. Yang pertama, Kepala Bagian Sirkulasi Wim Hartanto. Wim Hartanto menyusun daftar produksi dan menerima laporan harian jumlah koran yang diterbitkan serta yang terjual. Laporan tersebut ditandatangani bersama Kepala Bagian Percetakan. Setelah itu, surat kabar diserahkan ke pengantar dan kios, serta menerima hasil penjualan sebagai penerimaan kas harian. Lalu pengantar koran. Pengantar koran mendistribusikan surat kabar ke pelanggan langganan dan memungut uang langganan dari pelanggan. Uang dan tagihan langganan kemudian diserahkan kembali ke bagian sirkulasi. Yang selanjutnya bagian penerimaan kas Nyonya Susanti. Nyonya Susanti menyatat seluruh penerimaan kas harian, membuat bukti penerimaan kas, lalu menyetorkan uang ke bank dan menyimpan bukti setor bank. Selanjutnya, yaitu bagian akuntansi atau Nyonya Hanafia. Bukti penerimaan kas dan bukti setor bank dicatat ke jurnal penerimaan kas. Selain itu, dilakukan rekonsiliasi antar data penjualan dan data sirkulasi surat kabar. Yang terakhir ada pimpinan atau Tuan Andriono. Tuan Andriono menerima ikhtisar rekonsiliasi dan memeriksa jika ada selisih serta penjelasannya sebagai bentuk pengawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis kekuatan pengendalian internalnya dan program pengujian yang dilakukan. Yang pertama yaitu pada analisis kekuatan pengendalian internal, yaitu ada 4, yang terdiri dari 1, pemisahan fungsi, yang kedua adalah kelengkapan dan keandalan dokumentasi, yang ketiga adalah otorisasi dan verifikasi transaksi, dan yang keempat adalah rekonsiliasi dan evaluasi berkala. Yang pertama yaitu pemisahan fungsi. Di pemisahan fungsi itu sendiri terdapat pembagian tugas yang jelas antar bagian. Bagian sirkulasi yang dikelola oleh Wim Hartanto
bertanggung jawab atas distribusi koran, serta penerimaan kas dari pelanggan. Bagian penerimaan dan penyetoran kas yang ditangani oleh Nyonya Susanti bertugas menyusun bukti penerimaan dan melakukan setoran ke bank. Sementara itu, pencatatan transaksi penerimaan kas dilakukan oleh bagian akuntansi yang dipegang oleh Nyonya Hanafia. Pembagian ini mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan karena tidak ada satu pihak yang menguasai seluruh rangkaian transaksi. Yang kedua adalah kelengkapan dan keandalan dokumentasi, yaitu perusahaan telah menggunakan berbagai dokumen pendukung seperti laporan produksi harian, laporan koran terjual dan tidak terjual, bukti penerimaan kas, serta reka perbandingan antara sirkulasi dan penjualan. Ketersediaan dokumen tersebut memudahkan proses penelusuran transaksi dan memperkuat jejak audit atau audit trail. Selanjutnya yang ketiga adalah otorisasi dan verifikasi transaksi. Setiap laporan harian telah memperoleh pengesahan melalui tanda tangan Kepala Bagian Sirkulasi dan Kepala Pencetakan. Selain itu, penerimaan kas juga dilakukan verifikasi oleh Nyonya Susanti. Mekanisme ini membantu meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun manipulasi data. Yang keempat adalah rekonsiliasi dan evaluasi berkala, yaitu perusahaan melakukan perbandingan antara rata-rata sirkulasi koran dengan tarif langganan bulanan. Selisih atau perbedaan yang ditemukan akan dianalisis dan dilaporkan kepada pimpinan, yaitu Tuan Andriono. Prosedur ini berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap kesalahan pencatatan atau penyimpangan penjualan. Yang kedua, yaitu program pengujian pengendalian, yaitu auditor dapat melakukan pengujian dengan memeriksa keberadaan dan kelengkapan laporan produksi harian, menelusuri adanya tanda tangan otorisasi pada setiap laporan, serta menilai apakah pemisahan fungsi antara penerimaan kas, penyetoran, dan pencatatan telah dijalankan secara konsisten. Selain itu, auditor juga dapat mencocokkan bukti setoran bank dengan bukti penerimaan kas dan menguji prosedur rekonsiliasi antara data penjualan dan sirkulasi koran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis kelemahan pengendalian internal dan pengendalian internal, kesalahan, dan pengujian substantif. Yang pertama ada kelemahan pengendalian internal, yaitu penerimaan kas terpusat pada satu pihak, yaitu bagian sirkulasi, sehingga meningkatkan resiko penyalahgunaan kas sebelum diserahkan ke pihak lain. Yang kedua, penagihan langganan oleh pengantar koran. Pengantar koran itu memiliki wewenang untuk menagih uang langganan tanpa pengawas langsung, sehingga membuka peluang terjadinya keterlambatan setoran atau penggelapan kas. Selanjutnya ada setoran kas tidak dilakukan segera. Ini mengakibatkan kas yang diterima tidak langsung disetorkan ke bank itu, melainkan terdapat jeda waktu tertentu. Kondisi ini meningkatkan resiko kehilangan atau penyelewangan kas. Yang terakhir, pengendalian tarif langganan kurang memadai. Yaitu tarif langganan yang digunakan dalam proses perbandingan tidak sesuai
tidak selalu sesuai dengan tarif yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan salah satu pendapatan. Yang kedua, ada kesalahan yang berpotensi terjadi. Ada pendapatan dicatat lebih kecil dari seharusnya, penggelapan kas, kesalahan pencatatan koran terjual, selisih kas fisik, dan catatan akuntansi. Yang terakhir ada program pengujian substantif, yaitu dengan cara perhitungan fisik kas atau kas code. Yang kedua, pengujian rinci pendapatan. Yang ketiga, penelusuran setoran bank ke jurnal. Yang keempat, konfirmasi pendapatan langganan. Yang kelima, perhitungan ulang pendapatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan pengendalian internal. Yang pertama ada memisahkan fungsi penerimaan kas. Di sini disarankan untuk memisahkan fungsi penerimaan kas dengan fungsi distribusi, sehingga kas tidak terputus pada satu pihak. Yang kedua itu melakukan setoran kas harian ke bank. Setoran kas itu sebaiknya dilakukan setiap hari langsung ke bank untuk mengurangi resiko penyelewangan. Yang ketiga, memperketat pengawasan pengantaran koran. Dapat dilakukan dengan menggunakan data pengendalian bernomor urut dan laporan setoran harian. Yang keempat ada menyesuaikan tarif dalam rekonsiliasi. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa tarif yang digunakan dalam rekonsiliasi telah sesuai dengan tarif aktual. Yang terakhir, melaksanakan audit internal berkala, yaitu dengan pemeriksaan mendadak itu dapat membantu meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Presentasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi yang kami sampaikan. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.